Mohon izin Ibu Pak Robi, Santri Pak Win, terus anak-anak mahasiswa juga dari Dinas Pariwisata Malang. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Santi, nama budaya, salam kebajikan. Mungkin cuma sekilas aja, saya banyak memetik dari sini, dari saudara saya, Pak Soleh. Itu sebenarnya inti-inti titik yang dijabarkan. Kalau secara detailnya itu kan, lek kepingin ero nang awakmu dhewe golek ono dulurmu sing sifatnya itu ada 20 di dalam jati dirinya kamu. Engko kamu akan ketemu. Engko awakmu akan ketemu. Sopo topeng itu? Sifat 90. Lek kejon cawe itu gini. Ono cara padha to sawala moko botomu itu sifat 20. Tapi kalau di Islam wujud kita makomu Allah, wujudnya manusia bertopeng. Ketika ada orang tidak tahu kepada dirinya, maka orang itu tidak melakukan. Satu. Kedua, apa yang dikatakan Pak Robi, saya mohon maaf, saya tahun 2000 berapa lupa, saya sering bawa catatan. Mohon maaf izin Robi. Tahun 2018 saya sudah kolaborasi dengan Tanking di Singapura. Tanking sertifikat diberikan kepada Hosnatun atas peran serta dance student attacker di Singapura Malaysia selama 6 bulan. Jadi itu tadi penampilannya ikonnya Singapura, ekspresiasinya itu yang diambil dari singa yang dilambangkan. Cuman musik-musiknya itu dari elektrik semua, penampilannya di universal. Saya atas nama Jawa Timur dan saya mengangkat walaupun saya nggak tahu itu Master Host Indonesia itu ada berapa di Jawa Timur? 3 itu. Saya ngaku 3. 38 kabupaten Jawa Timur ada 3. Malang, Madura 4 kabupaten, Malang 1 kabupaten. Situbondo etniknya itu Madura tapi secara petanya itu Jawa. Ada 3 bagian. 38 kabupaten dibagi 3. Gatra pesisir Madura versi Madura, Gatra pesisir Madura campur Jawa, Gatra pesisir Mataram. Saya tidak heran kalau Malang itu geraknya berkolaborasi dengan Mataram, memang seperti itu karakternya. Itu. Terus sama Ibu kalau tadi topeng itu pada zaman dulu. Saya meneteskan air mata sekilas karena saya keturunan keempat dari mbak saya. Kerta itu nama orang, Raden pembanya bapak saya itu Ramina, Beng Ramina. Bapak saya itu Kisuhara, terus gue saya itu yang meneruskan tari topeng ini. Terus Bu Tantri mau menyatakan apakah boleh karakter topeng itu divisualkan ke anak SD. Ini ada tim kurasi saya tahun 2000 saya sudah membentuk topeng versi anak-anak agar diterima oleh anak cucu saya. Sampai cucu saya menari, anak tadi tak mau dibawa, masih umur 2 tahun, cuman ibunya banyak tidak membolehkan. Saya setiap menari ngelatih itu cucu saya digendong. Dan setelah itu saya menemukan ekspresi saya, bagaimana agar topeng itu tetap lestari diterima. Saya membuat cucu saya itu masukkan ke dalam otak, saya membuat topeng itu batu. Dan kebetulan saya juga bisa buat topeng walaupun jelek. Topeng itu prosesnya ada beberapa macam kategori. Ketika seseorang pesan topeng ke saya tapi untuk bisnis, maka saya buat sembarang, tinggalnya rupanya seperti itu. Jadi ketika topeng itu dibuat sakral, maka saya nanya, saban apa kelahirannya? Saban buat apa? Saya buat Subodro Pak, berarti saya harus tahu ke lagunya, musiknya, gendengnya Subodro. Karena semua titik, semua item
titik tangga, naik tangga, tebal, tipis, bunyi itu ada di hati. Kalau orang Kejawen itu mengatakan dulur papat ilmu pancer itu tupengmu, dulur papat itu sinono. Kalau orang Madura mengatakan Sariya, Nuriya, Rohana, Rohani, Sufia, Lufia, Mutmainna, Amarah, ini yang akan bersinergi dengan saya, ini yang sering datang. Aku awakmu, awakmu aku. Apa sih perlu ini? Saya kamu, kamu saya. Jadi orang tua saya itu cuma menitipkan topeng adalah kamu, kamu adalah topeng. Gak mungkin kalau saya sudah bersifat atau karakter Arjuna itu masuk, merasuk, saya moro-moro keras, gak mungkin. Tapi ketika saya karakter apa itu, kalau di rumah saya itu seno katanya, Olgudoro kalau bahasa lemah lembut, gak mungkin. Jadi sifat itu yang ada di adik-adik itu yang tidak disadari. Kalau kita ragu dengan apa yang diadakan di wayangan topeng, maka kita ragu kehidupan saya sendiri. Jadi jangan mencoba meragui kehidupan itu. Topeng ini hanya properti yang dipegang agar tahu. Oh ini seno. Kalau bahasa saya itu di rumah seno. Ini. Dan bapak saya itu bilang gini, Cok, Madura, sendira, lebur dong. Engke pak, Cok, ilmu ria nyaman kan. Engke pak, Cok, agama ria tongket kan. Seterus ada dimakan dengan seni manusia indah. Sebelum mengindahkan orang, indahkan dirimu dulu agar diterima dengan orang. Dengan ilmu manusia muda, sebelum memudahkan orang, mudahkan dulu dirimu. Kejarlah ilmu itu. Dengan agama manusia terarah. Bagaimana caranya? Siapapun yang punya agama itu pasti arahkan itu dulu. Contoh, misalnya saya buat semudra atau membuat Srikandi. Itu setiap karakter itu ada apa Pak? Gini dulu Madura ya, saya cerita dulu. Cong, suara dia nyaman. Kamu tak tepat tak lebur ini ngati. Cong raga dia. Celep. Kamu tak tepat tak seneng orang ngabus. Cong rasa ya udi. Kamu tak ada rasa mate. Jadi bahasa Indonesianya gini. Menungso tak akan jauh dari wirama. Artinya suara saya, suara orang lain. Menungso tidak akan jauh dari raganya. Artinya wiroko, hiraga. Menungso tidak akan jauh dari rasanya. Artinya rasa. Ketika bersinergi mampu mengawinkan wirama, wiraga, wirasa. Ini manusia itu mudah enak. Ini terlalu jauh ke sana ya. Ini Pak Robi, maaf. Jadi anak-anak mahasiswa itu agar apa ya? Agar enak itu, enteng. Tapi jangan terlalu fokus ke ini biar tidak jadi seniman semua. Kalau jadi seniman semua nanti siapa itu? Jangan. Saya karena anak tidak mencetak seniman, netes saya tiap malam. Ya Allah berilah kekuatan. Semoga anak saya jadi pemimpin. Saya puji agar jadi leader. Biar bapak ini dah tedu kita taruh, tedu sekolah, diundang ke diundang taman gerida tidur gini. Jangan nak, jangan jadi seniman. Seniman tuh ada dua praktisi itu. Menggantungkan KBBD, menggantungkan keterok. Nah, ini sebetulnya boleh dibuka, jangan ya. Jadi setiap karakter itu ada lagunya semua kalau menurut saya itu. Artinya orang tua dulu itu setiap pengkarakteran itu ada gendengnya. Contoh Sesrosono pada zaman dulu 1028 tuh Bapak sering gitu gini tuh Sesrosono. Calelet kabar kabarante. Ini cengkok kayak Timur Tengah tapi bukan Indonesia. Kenapa? Gini lagi. Cong, ilmu ini apa ada? Panemu tak apa ada? Ini lagu itu walaupun mohon maaf ya, walaupun tidak bapak saya itu buat profesor seniman, tapi setelah saya ambil kok banyak benar. Artinya, Cong, ilmu ini apa ada? Panemu tak apa ada? Artinya gini loh, ilmunya semua sama.
Cuma yang diterapkan yang tidak sama. Itu. So, ilmu dia pada, panemu tak pada. Bahasa sastra Madura, bahasa Indonesia-nya ilmunya sama. Cuma yang ditemukan tidak sama. Kalau ditemukan sama semua, ini mahasiswa jurusan seni semua, makanya jangan jadi seniman semua. Nggak akan bagus. Ini hanya penyimbang. Kalau Bapak saya mengatakan gini, perkabun serangan jadi pemahaman di pengertian. Tapi saya kacir dia SE kekuatan sih mengindahkan di alam. Artinya di dua otak ini ada otak pendidikan diisi di kebudayaan dan macam-macam. Jadi yang balance ini otak ini. Jadi keseimbangan menimbang. Dunia manapun saja jauh dari seni, tunggu kehancuran dan arogansi yang muncul. Seni itu hanya pendingin dengan kalimat yang tadi. Dengan seni manusia indah, dengan ilmu manusia indah, dengan agama manusia terarah. Jadi saya itu mencoba mengaplikasikan kepada anak didik TK, SMP, SMA, dan kebetulan saya sekarang itu dilepas anak-anak itu. Ada yang di kecamatan Pawe, 4 kecamatan kayak gini, nanti malam di resepsi kabupaten yang tingkat ada yang dari UM, santri-santrinya Bu Ente itu, dan guru pernah repertuar, Pak ya yang udah pendopo tangani gini-gini, Bapak mau ke Pak Uwit gak enak. Nah, terus Pak Agus, Bapak pilih mana undangan? Ya jangan mengadakan kata-kata pilih-pilih, bagus saya mau ke Pak Uwin gitu. Kalau Bupati 5 tahun berhenti, kalau Pak Uwin tidak akan 5 tahun selamanya gitu ya. Jadi seni tidak akan mati gitu ya. Jadi silakan kalian walaupun bukan jurusan seni, minimal mempunyai kekuatan dalam kebudayaan. Kalau mau bicara kebudayaan ini, saya duduk ini budaya saya gitu. Ini kebudayaan sampai duduk itu kebudayaannya sampean. Seni itu indah kok. Dan tidak apa yang membuat orang sakit. Tapi indah, tapi diri saya dulu diindahkan. Cuman prinsip gini loh. Sekarang sudah musim zaman digital ini. Ya apa dilarang? Boleh-boleh saja. Karena ketika saya melihat itu, wah ini zamannya digital ya, siganya seperti ini ya. Ayo tak orang, gantung tak, wah ini ya. Kalau kreasi sudah mumet kepala saya. Jadi yang originalitas muncul itu banyak kurang. Mungkin setiap daerah seperti itu. Kenapa? Waktu kemarin saya ke Banyuwangi ada KT, di semua di Banyuwangi itu. Ya Sapar, Sayung, Karap, Subari, Metro. Ini gak laku itu. Ambil Madura ketek, Malang ketek. Wah, kok ini gitu. Ke Madura, ke Darus, ke Edim Trekoning buat festival. Malang ada di situ, Banyuwangi ada, Ponorogo, Jombang. Wah, kok ini. Jadi apa ya? Saya tetap jalan gitu punya tugas. Begini. Seni itu diibaratkan kayu saya pun menanam mangga. Ketika nanam mangga itu di stek, cepat berbuah, cepat ambruk. Ketika saya nanam mangga di cangkok, cepat berbuah, cepat ambruk. Artinya jangan terlalu membumingkan tentang kreasi, tetapi bagaimana dari akar tunggal itu dikuatkan. Nah, tradisi itu diibaratkan akar tunggalnya gitu. Akar tunggalnya itu tradisi. Jadi kalau akar tunggalnya tidak punya kekuatan, bagaimana bisa bertahan budaya dengan kreasi? Nah ini apa ya, secara tidak langsung ini juga panggilan jiwa, ideologi saya tentang seni. Walaupun saya bawa anak-anak 3-4, tapi bermanfaat nanti ke depan, itu kebanggaan saya. Dan tak mungkin seorang seniman praktisi maupun dosen cita-citanya itu cuma juara 1 puas, ini puas, tak mungkin. Tak. Segala yang digarap itu belum tentu menjadi kepuasan, gitu. Jadi tolong pertahankan topeng itu ya, terus apa ya, walaupun tidak bisa mengembangkan, minimal memberi spirit itu. Artinya spirit itu kan apa ya, mendorong, mempompa kepada adik-adiknya di lingkungannya, di sekitarnya. Karena 38 kabupaten ini rata-rata mungkin, kalau dulu saya sering ke Jombang ke Pak Budi, itu tumbek dor ini, reputor gini. Nah sekarang Pak Budi ketika pensiun, nggak ada pensiun juga tuh. Mana ini? Jadi sama seperti di daerah saya Situbondo dulu.
Saya mensiasati gini loh, ke dalangnya, ke kakak saya, ini dah, pengrawit itu berapa? 25. Terus pemain itu berapa? Nggak ada perempuan pemain tuh. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Laki-laki semua yang jadi semodra, yang jadi serikat, biang, laki-laki semua. Arjuna, itu pemainnya 30 orang. Dengan 25. Kan berarti kan 30, 25. Kan 55 orang. Berarti itu kan 52 bulan. Per 1 bulan 1 kali dia bentuk arisan. Bayarnya 100 ke ketuanya. Dikumpulkan. Jadi 30 bulan, 3 berapa? 55 bulan itu bermain terus. 17 kecamatan, 136 desa. Itu tujuannya apa saya? Agar ini tetap dipertahankan, mengenal kepada regenerasi anak didik kita. Itu cara-caranya saya. Gimana caranya ini topeng tetap muncul, dipertahankan gitu. Itu jadi saya tidak banyak mengungkapkan itu, cuma sepilas pengalaman saya. Jadi kalau saya tuh terus keluar, saya kasihan juga di Situbondo, kasihan juga. Jadi saya lebih baik banyak komunikasi sama Pak Uwin, sama Edi Potrekoni, Pak Darus, sama Bedar. Kalau di Madura itu ada 4 kabupaten, Sampang, Bengkalan, Makassar, Sumeneb. Itu kalau di Bengkalan itu ada Daryono atau Peng Teng, itu ada sejarahnya di gua. Kalau di Makassar itu ada Yono topeng ketak. Kalau di Sumeneb itu ada Darus dengan itu topeng gulur gitu ya. Terus ada di Sropeng gitu ya, dan itu. Saya sering komunikasi, main itu sering ke rumah gitu, individu. Ikatan emosional kekeluargaan itu kuat. Sama seperti saya dengan Pak Salim ini sering. Walaupun tak ketemu tatap muka, kadang-kadang ada seperti saya, wah gimana Don? Ya sehat Pak. Walaupun tidak sehat, bilang sehat. Karena sesuai dengan spiritnya. Gimana Don? Ini nabung Pak, di sini Pak. Lanjut terus, semangat. Karena dia gitu. Bapak ini ada tamu banyak, ya udah Pak. Pak sampai di sini gitu ya. Itu cuman mohon maaf, setiap manusia itu tidak jauh dari salah dan dosa, termasuk saya. Lebih-lebih saya. Jadi itu hanya sekilas apa yang saya paparkan tentang narasinya topeng beranyak ini. Nanti Pak Agus yang mengkurasi itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan, nama saya Agus Arianto atau yang dikenal dengan Agus Sodu. Basic saya sebetulnya pengusaha kuliner ya, kuliner khas Situbondo, yaitu nasi sodu. Jadi kalau nama panggungnya adalah nasi sodu gitu. Nah saat ini saya mendapat amanah dari pimpinan daerah Muhammadiyah Situbondo. Kebetulan saya sendiri ketua majelis seni budaya dan olahraga pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Situbondo. Kebetulan profesi saya seorang jurnalis. Saya wartawan juga yang tadi disampaikan Bapak Tutun. Kami di media Teropong Indonesia News. Dan secara kebetulan pula saya juga sebagai ketua LBH Cakra Kabupaten Situbondo. Banyak lagi sebetulnya, terlalu banyak disebutkan bingung nanti. Gitu, saya tertarik dengan teman-teman di Unmu tadi. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya dipercaya oleh Bapak Tutun untuk membantu beliau, karena beliau sendiri di samping kesibukannya yang sangat luar biasa, dan saya lihat usia bukan muda lagi. Jadi kami sebagai generasi bagaimana semaksimal mungkin membantu beliau dalam mewujudkan cita-citanya beliau. Cita-citanya beliau sederhana. Bagaimana keilmuan beliau bisa diterima di tengah-tengah masyarakat, tentunya dari kalangan-kalangan akademisi ini. Makanya sejak beberapa tahun yang lalu di tengah-tengah musim Covid, Pak Tutun selalu berteriak kepada kita, tapi tidak berkeluar suara, Pak ya. Mau menangis sudah tidak keluar air mata, karena pada bingung semua ketika itu. Jadi momentum Covid kemarin menjadi momentum sejarah bagi kami, saya berdua dengan Pak Tutun. Sehingga saya dan Pak Tutun berinisiasi bagaimana kita mengangkat potensi sejarah kita yang sudah mulai tenggelam. Ternyata Pak Tutun diam-diam beliau mempertahankan suatu tradisi yang menjadi turunan mulai dari buyutnya, kakeknya,
sampai bapaknya, sampai ke Pak Tutun. Dan ini kalau kita lihat korelasi sejarah, ini yang sangat menarik. Jadi spirit bagi saya, ya, pengalaman saya yang sebenarnya adalah spirit perjuangan, spirit nasionalisme sebagai kita bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Karena dasar dari terbentuknya negara ini adalah Pulau Nusantara atau Jawa, di mana kita punya kerajaan yang kedua yang terbesar, yaitu Majapahit. Setelah pertama Sriwijaya, yang kedua Majapahit, yang ketiga baru Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul tidak? Monggo sadar nilai. Yang jelas ini yang saya ambil spiritnya. Kalau tadi Mas tadi bilang apa sih eksistensinya? Nah ini saya tidak akan ngomong siapa, tapi pengalaman saya sebagai generasi muda, sehingga saya bangga dengan nenek moyang kita sendiri. Ini yang menjadi eksistensi. Nah, kalau pokok materi tentang ini sudah saya tulis tadi ke Ibu Operator. Mungkin bisa dengan nanti minta naskahnya sama beliau tentang sejarah dari tari pesisiran, topeng Branyak pesisiran. Saya jujur, baru kali ini saya sempurna melihat tari topeng Branyak. Itu sudah 40 tahun tidak dikeluarkan oleh Pak Tutun. 40 tahun, bayangkan. Kenapa? Ketika diangkat, apa yang terjadi? Ini sudah, nangisnya beliau sudah kesekian puluh kalinya sudah. Cuma mau nangis sekarang malu sama Bapak Ibu sekalian. Saya sendiri tadi saya resapi. Ini sejarah, ini eksistensi, ini spirit yang sebenarnya. Kenapa? Karena selama ini seni hanya dianggap hiburan. Lebih-lebih di zaman penjajah, seni dijadikan anak penghibur, sejarah dikocar-kacirkan, diamburadulkan, sejarah dipermainkan, lontar-lontar kita, catatan-catatan kita dihancurkan oleh penjajah, diganti dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita, legenda-legenda. Dari cerita itu yang menghancurkan para pejuang-pejuang kita, supaya masyarakat kita tidak bersatu. Dibuatlah cerita ada Minak Jinggo, orang timur, orangnya cacat, jelek, perangai jahat, sehingga disosokkan menjadi menakutkan tadi. Dibuat cerita lagi sesosok Damar Wulan, orangnya ganteng, kesatria. Itu tujuannya apa? Memecah belah kita, saudaraku. Padahal tidak demikian. Padahal tidak seperti itu. Ini yang menjadi eksistensi kami, tertarik dengan mengangkat sejarah melalui seni budaya tradisi topeng. Makanya hari ini saya bersyukur kepada Allah, Bapak Tutun masih sehat, Bapak Tutun masih ada. Entah ke depan kalau Pak Tutun tidak ada, tambah hilang jejak-jejak sejarah yang membuat eksistensi spirit kita sebagai anak bunda, sebagai pengisi perjuangan ini. Mas Umar Saleh, saya mulai kemarin tadi malam datang ke sini, ketemu Pak Win, ketemu Mbak Saleh, hati saya menangis. Ini skenario Allah, skenario Tuhan, atau mungkin reinkarnasi kembali, seperti halnya zaman dulu terjadi 1292 Masehi, karena Jawa kita taklukkan dari tangan Mongolia, sehingga muncul piagam Majapahit. 1337 pecah lagi Kedaton Kulon, Kedaton Wetan. Sekarang 2000 sekian kami dipertemukan, Mbah Saleh, Pak Win, Pak Tutun jadi satu. Ini nenek moyang kita. Saya yakin dengan spirit perjuangan ini, adik-adik yang dimotori oleh kalangan akademisi, gali ini potensi seni budaya sejarah kita yang jangan sampai lepas. Kita belajar dari seorang Pak Tutun, dari seorang Mbah Saleh, bagaimana teguhnya memegang sebuah prinsip. Pesan moral ini yang kami sampaikan, sehingga budaya-budaya dari luar tidak sampai menggerogoti budayanya kita. Kalau tadi dikatakan topeng untuk anak-anak, Pak Tutun sudah membuat topengnya anak, sudah dilahirkan di kaki Gunung Baduran sana. Sebentar lagi Pak Tutun akan melahirkan topeng emas yang akan dilahirkan di kaki Gunung Rengganis.
posisinya di luar sejarahmu. Bahkan topeng kertai pun dikembalikan oleh Pak Tutun ke Madura. Pamekasan Pak ya. Dikembalikan, ini loh nenek moyangmu Ki Kertoswiknyo, sehingga terkenalnya di situ Bondo topeng kereta itu asalnya di Madura. Kenapa Pak Tutun baik sama orang Madura? Karena ini beliau sangat jujur, beliau sangat lurus. Ini saya kembalikan kepadamu. Karena di bumi Patukangan yang saat ini menjadi Kabupaten Situbondo itu termaktub dalam kitab Negara Ketagama yang menceritakan perjalanan Prabu Hayam Wuruk ke Patukangan dalam rangka konsolidasi nasional, mengumpulkan raja-raja se-Jawa, Bali dan Madura. Ini histori, nilai sejarah yang sangat kuat sekali. Nah, di Patukangan itulah Adipati Suradikara menyambutnya dengan tari topeng. Ini sejarah. Saya nggak tahu apakah ini topeng Arjuna atau topeng Janok atau nggak tahu. Yang jelas topeng yang sebenarnya katanya Pak Tutun ada dalam jiwa kita sendiri. Ini topeng sebenarnya. Ini adalah simbol. Topeng ini adalah simbol properti aja. Sebetulnya topengnya ada pada diri kita. Kalau kita lagi marah, coba kita ngaca. Topengnya seperti apa? Kalau kita lagi bahagia, ngaca. Seperti apa wajah kita? Gitu. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi saya ingin pesan dari kami. Saat ini kami bisa bersilaturahmi kepada Mbak Saleh, kepada Pak Win, kepada teman-teman saudara yang ada di Malang. Ayo kita bersatu lagi. Kita kuatkan, rekatkan jiwa nasionalisme kita. Kita pelajari sejarah. Pak Tutun sudah bertahun-tahun topeng berbasis sejarah. Itu. Jadi ini menarik sekali. Monggo adik-adik dari mahasiswa, kalau misalkan mau repertoar ke tempat kami siap terbuka 24 jam. Jadi kalau adik unmu kesulitan menghubungi, silakan menghubungi kami dari PDM. Gitu. Sementara dari saya seperti itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.